Terima kasih atas Olam Praise, atas pujian yang sangat berharga ini. Ini adalah kasih karunia Allah kalau kita bisa berada di sini. Amin. Berdasarkan bacaan yang dibaca oleh penetua kita di Matius pasal 28 ayat 16-20, saya ingin berbagi firman dengan judul Misi Gereja. Dan saya ingin memulai dengan bertanya satu pertanyaan. Allah macam apa yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang hanya Dia bisa lakukan? Allah macam apa yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang hanya Dia bisa lakukan? Dalam bacaan hari ini, Yesus telah mati dan Ia telah bangkit, dan Ia bertemu dengan para murid di sebuah gunung di Galilea, dan Ia memberikan Ia 3 hal. Ia menyatakan kuasanya, Ia berikan mereka perintah, dan Ia berjanji kalau Ia akan bersama dengan mereka. Kata kuasa adalah exousia, yang berarti kuasa dan hak untuk mengendalikan sesuatu. Kuasa dan hak untuk mengendalikan sesuatu. Dan Yesus sekarang telah diberikan segala kuasa dari Allah Bapa. Dan jika seorang yang baru datang untuk berkuasa, memiliki kuasa, banyak hal yang berubah. Kita baru saja melihat, saya nggak tahu apakah kalian mengikuti politik Amerika, tapi kita melihat begitu banyak perubahan di Amerika. Benar? Karena sekarang mereka baru memilih seorang presiden baru. Dan saat seorang yang baru memiliki kekuasaan, hal berubah. Dalam bacaan hari ini, seseorang yang baru telah datang untuk berkuasa. Ia memiliki kuasa dan ia memerintahkan perubahan. Ia memerintahkan kita untuk berubah. Orang berdosa menjadi murid. Orang berdosa menjadi murid Kristus. Itulah perubahan yang bisa dilakukan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia apapun atau organisasi manusia bisa lakukan. Tapi ia memerintahkan hal ini. Jadi fokus kita pada pagi ini, dan harusnya setiap pagi, ini adalah misi yang Tuhan kita Yesus Kristus telah berikan pada gereja. Yang pertama, kita harus melihat, berfokus berat dari kuasa dari perintah ini. Lalu kita akan melihat misi itu sendiri, dan kita akan melihat pentingnya keberadaannya yang pergi bersama kita ketika kita melakukan perjalanan misi ini. Yang pertama, misi gereja berdiri di atas kuasa Yesus. Misi gereja berdiri di atas kuasa Yesus. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Perhatikan di sini bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa ia telah diberikan sebagian kuasa atau kebanyakan dari kuasa. Ia berkata, segala kuasa. Segala kuasa. Dan kita harus jelas apa artinya ini. Karena seorang yang memiliki kuasa di atas segalanya, kan? Lee Hsien Loong memiliki, sekarang Lawrence Wong, ia memiliki kuasa atas Singapura, kan? Trump memiliki kuasa atas Amerika. Yesus memiliki otoritas kuasa atas segala langit dan bumi. Amin. Kita harus jelas akan hal ini, karena kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita akan gagal, kita akan kelelahan, kita akan kehabisan bahan bakar untuk pekerjaan misi ini. Ia mengatakan baptis dan ajarkan firman Allah, kan? Ini sebenarnya berhubungan dengan penginjilan dan mencari murid. Jadi, dan dua hal itu bukan sesuatu yang terjadi satu kali. Itu tidak mudah, kan? Dan ini membutuhkan banyak waktu dan usaha dan sumber daya, dan tanpa memahami kuasa dari di belakang perintah ini akan menjadi beban yang sangat besar bagi kita, dan bukannya sukacita. Jadi mari kita ajukan pertanyaan, apa yang ada di bawah kuasa Yesus? Segala sesuatu. Dan apa artinya itu? Itu artinya burung di udara tidak jatuh tanpa izinnya. Matius pasal 10 ayat 29. Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi ada buku medis di Novena, toko buku medis di Novena,
dan kelihatannya itu sangat mahal. Saya pernah berjalan di sana, dan segala sesuatu yang ada di dalam buku itu ada di dalam kuasa Yesus. Alam semesta itu dipegang oleh kuasa Yesus. Untuk semua, dari tata surya hingga ikatan elektron, semuanya ada di dalam kuasa Yesus. Ada dua bahasa Yunani yang ada dua kata Yunani yang mengubah lautan yang mengamuk menjadi lautan kaca, itu di Markus pasal 4 ayat 39. Dan lebih dari apapun, Yesus memiliki kuasa atas keselamatan, dan itulah fokus kita pada pagi ini. Yesus memiliki kuasa atas keselamatan. Itu artinya bahkan iman kita kepada Allah, bahkan iman kita kalau ia adalah Tuhan, itu adalah kuasa, diizinkan oleh Allah untuk mengerti hal itu. Efesus pasal 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita melihatnya dengan sangat jelas dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Rasul dan murid-murid pergi keluar untuk memproklamasikan Injil, dan tidak ada dari mereka yang melakukan pekerjaan penginjilan atau perubahan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Siapa yang membuka hatinya? Apakah itu Paulus? Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48. Mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Siapa yang percaya? Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Inilah firman Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang dengan orang yang diselamatkan. Jadi apakah dikatakan Petrus, Yakobus, atau Yohanes yang melakukannya? Itu Tuhan yang menambahkan jumlah mereka setiap hari. Jadi Yesus memiliki semua kuasa atas keselamatan. Semua keselamatan. Dan tidak ada yang diselamat tanpa kuasanya. Kita harus percayakan hal ini. Kalau kamu masih ragu-ragu, mari kita lihat lagi di Injil. Kamu lihat ada penguasa yang datang kepada Yesus. Penguasa muda yang kaya yang datang pada Yesus. Yesus berkata, jual segalanya dan ikuti saya. Berikan pada orang miskin dan ikuti saya. Tapi ia tidak bisa dan ia pergi dengan berduka. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu ada di Markus pasal 10 ayat 25. Dan murid-muridnya menjawab. Mereka berpikir dan mereka menjawab, siapakah yang dapat diselamatkan? Siapakah yang dapat diselamatkan? Dan lihat apa yang dikatakan Yesus. Ini sangat penting. Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang penginjilan, mencari murid, menjadikan murid kan. Jadi bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi Yesus tetap menyuruh mereka untuk berkata untuk mencari murid-muridnya. Karena hal ini mungkin dengan kuasa Allah. Jadi kenapa ia merintahkan satu yang hanya ia bisa lakukan? Karena Allah akan menjadikan kita satu dengan dia. Allah yang akan pergi dengan kita untuk ke dalam pekerjaan misi ini. Yang ada di dalam hati kita dalam Roh Kudus. Yesus menggunakan kuasanya. Ini bukannya berarti ia tidak memiliki kuasa sebelumnya, tapi ia memiliki segala kuasa, bahkan sebagai anak Allah sebelum dunia ini diciptakan. Tapi bagaimana ia menggunakan kuasanya? Ia menggunakan kuasanya untuk menjadi satu dengan kita. Dengan kuasanya, ia mengambil dagingnya, ia mengambil dosa untuk diri, dia mati untuk tempat kita. Ia memiliki kuasa dan ia melakukannya.
Ia bicara, ia melakukannya, dan ia mengirimkan Roh Kudus pada kita dengan kuasanya. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita dan menjadi kita satu dengan Allah. Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saya pikir kita mengerti. Rohnya itu diam dalam kita dan menjadi satu dengan dia, dan kebangkitan hidup Yesus itu menjadi hidup kita. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa uang tidak mengubah karakter seseorang. Kekuasaan tidak mengubah karakter seseorang, itu hanya memperbesarnya. Jadi kita lihat karakter Yesus yang memiliki segala kuasa dan ia menggunakannya untuk kebaikan kita dalam kasih. Apa artinya bagi kita? Mari kita berhenti di sini dan kita bayangkan sebentar. Kalau Yesus tidak memiliki kuasa atas keselamatan, bayangkan kalau ia tidak punya ya. Bayangkan kalau ia tidak punya kontrol. Dan kita mencoba menginjil pada seseorang, apa yang akan terjadi? Yang pertama, hati orang itu tidak akan pernah bisa menerima Injil. Hatinya mereka tidak akan bisa melunak. Kenapa? Karena Injil itu adalah kebodohan bagi orang Yahudi dan orang kafir kan. Itu sudah tidak mungkin. Hati mereka tidak akan dibuka. Yang kedua, apakah orang itu percaya kepada Yesus atau tidak? Sekarang tekanan itu, tanggung jawabnya itu bagi punya kita. Karena penginjilan dan pemuritan itu harus berhubungan dengan nasib seumur hidup seseorang kan. Dan jika itu tergantung pada kemampuan kamu atau kepintaran kita, kemampuan kita untuk mengajarkan Injil, itu beban yang sangat berat. Dan Yesus berkata, ini adalah bukan beban kita, bukan beban yang untuk kita tanggung. Jadi sekarang kita balik ke kebenaran firman Allah. Jadi bagaimana bentuk penginjilan dengan kekuasaan Yesus yang memiliki kuasa penuh? Dengan kedaulatan yang memiliki kuasa penuh. Penginjilan menjadi perburuan harta karun. Penginjilan menjadi perburuan harta karun. Kita membagikan Injil dan siapapun yang percaya karena Allah telah mengizinkan hal itu untuk terjadi. Allah mengizinkan hati untuk dibuka. Bukan karena kamu atau saya itu bagus untuk penginjilan, atau menjadi lebih baik, atau lebih bisa ngomong, atau kita lebih memiliki karisma. Tapi Allah telah melakukannya. Dan tekanannya itu hilang. Bebannya itu hilang. Jadi saat kita masuk ke pekerjaan misi, ingat kalau Allah itu adalah Tuhan atas segalanya. Jadi kita harus jelas Tuhan atas panen, dan ia adalah fondasi dari pekerjaan misi. Jadi apa itu misi? Poin nomor 2, misi gereja adalah mencari murid. Matius pasal 28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata Yunani untuk murid adalah mathitheo, dan itu artinya murid atau siswa, tapi menekankan dan penekanannya itu adalah murid yang memiliki kesamaan yang sama dengan gurunya atau tuannya. Jadi kita lihat bagaimana wujud Kristus. Apa yang membuat ia berbeda dengan manusia? Apa yang membedakannya? Seperti yang kita lihat, ia memiliki kuasa dan
otoritas, dan ia menggunakan kuasa itu dalam kasih. Wujud Kristus itu adalah kasih. Jadi Yesus mengajarkan pada muridnya di Yohanes pasal 13 ayat 35, Yohanes pasal 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sekarang kita punya masalah. Karena kita tahu untuk menjadikan murid-murid Kristus, kita harus membuat mereka memiliki kasih Kristus, wujud Kristus. Jadi, kamu tahu ada lagu, dan liriknya seperti ini. Duduk, rendah hati. Beberapa dari kita mengetahui lagu itu. Ini enggak masuk akal ya. Kamu pernah nggak kamu bilang ke orang, oh kamu rendah hati, bisa nggak? Enggak kan? Sama seperti kamu bilang, oh ya kamu harus saling mengasihi. Apa? Apakah kasih sesuatu yang bisa kita imitasikan atau kita tiru atau kita dapatkan dengan pekerjaan keras? Itu adalah kasih adalah sesuatu yang bisa. Apakah kasih itu sesuatu yang bisa kita dapatkan? Enggak. Jadi bagaimana kita menjadikan orang berdosa menjadi murid? Bagaimana kita bisa membuat orang memiliki kasih Kristus? Yesus menunjukkan 2 langkah. Yang pertama, kita harus membaptis mereka. Kedua, mengajarkan firman Allah. Kata membaptis itu adalah baptizo. Itu artinya memasukkan orang ke dalam air. Dan itu melambangkan kematian dari diri kita dalam air. Kematian dari apa? Dari seluruh hati kita. Hati batu yang menolak dan melawan Allah. Dan pada saat kita diangkat dari pembaptisan air, ini melambangkan kebangkitan. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara mati, kini tinggal dalam hati kita. Dan dia memberikan kita hidup kebangkitan. Roma pasal 6 ayat 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, pembaptisan adalah kita yang berbagi hidup kebangkitan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kamu, ia akan berbagi hidup kamu. Bagian tubuh kamu akan menjadi bagian hidup kamu. Jadi sebenarnya tangan kamu ya. Kalau kamu mati, tangan itu akan mati kan. Kaki kamu mati. Dan seluruh bagian tubuh kamu juga mati kan. Jadi Roh Kudus menjadikan kita satu dengan Kristus seperti ini. Kalau hidupnya adalah menjadi milik kita juga. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, ini berbicara tentang tubuh Kristus. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Roma pasal 12-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Inilah kasih yang menjadi ciri para pengikut Kristus, menjadi ciri gereja. Inilah rupa yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus yang terjadi melalui pembaptisan. Dan ini bukan semuanya, karena Yesus tidak berkata untuk pergi dan membuat keputusan bagi Kristus. Dia berkata mencari murid, menjadikan murid, ya kan? Saya nggak tahu, tapi saya dibaptis di Desember 2010. Dan setelah saya dibaptis, saya tidak langsung berubah menjadi orang paling kudus di dunia, atau orang yang penuh kasih di dunia. Dan teman-teman saya mungkin berkata,
menjadi murid dimulai dengan pembaptisan tapi tidak berakhir di sana. Kenapa? Karena pembaptisan menangani konsekuensi dosa. Amin. Dia menangani konsekuensi dosa. Tapi masih ada pengaruh dosa yang terus berlanjut dalam hidup kita. Ketika kita mencoba menaati firman Allah, dosa memperlambat kita. Dan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita, musisi mengetahui ini. Dan bukan berarti pikiran kamu yang melakukan sesuatu, tubuh kamu bisa melakukannya. Misalnya saya mendengarkan Mozart, saya ingin memainkan lagu Mozart, tapi ketika saya ke piano, saya nggak bisa memainkan lagu Mozart kan. Sama, tubuh Kristus perlu menjadi lebih baik dan menaati kepalanya. Siapa? Yaitu Yesus sendiri. Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang dalam kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi kenapa dosa masih mempengaruhi kita? Itu karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan. Iblis berbohong kepada kita di setiap kesempatan. Kenapa? Karena kebohongan memadamkan kasih. Kebohongan memadamkan kasih. Suami istri, kamu tahu ini kan? Penipuan dalam pernikahan mengarah kepada hubungan yang menjadi dingin, hubungan menjadi lemah. Penipuan dalam keuangan, penipuan dalam siapa yang kamu temui, yang kamu kirim SMS, dan seterusnya. Dan iblis ingin melemahkan kasih kita kepada Kristus, kepada Allah, dan satu dengan lainnya melalui kebohongan. Bukan kebohongan yang besar, tapi bahkan kebohongan kecil, seperti tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, ini hanya dosa kecil, ini tidak akan menyakiti siapapun, saya bisa bertobat nanti. Tentu saja kamu harus bertobat nanti, bukan berarti kamu nggak bertobat nanti, tapi sudut pandang itu hidup. Kalau saya tidak menjadi bagian gereja, kebohongan ini yang akan memperlemah hubungan kita dengan Allah dan satu dengan yang lain. Jadi kita harus berbuat apa? Kita harus mengajarkan firman Allah. Yesus bilang kita harus mengajarkan dan menaati semua yang Ia perintahkan. Dia berkata semua yang Ia perintahkan. Kenapa? Karena gereja perlu firman Allah sepenuhnya. Kita tidak boleh untuk berkhotbah dari apapun yang lain selain Alkitab. Kita tidak boleh berkhotbah apa yang pengkhotbah suka atau yang disukai oleh jemaat. Yesus tidak mengajarkan hal itu dan tidak memberikan kuasa atas hal itu. Kalau kita mulai memilih-milih, kita akan membentuk Allah menjadi bagaimana bentuk yang kita sukai saja. Misalnya gereja yang hanya berbicara tentang kesabaran Allah. Itu banyak orang yang gitu, gereja itu akan banyak orang yang terlambat kan. Jadi kita harus mengajarkan firman Allah sepenuhnya. Jadi gereja harus memiliki diet yang stabil. Jadi gereja harus gereja harus memiliki khotbah ekspositori. Itu artinya melakukan dengan satu cara melakukan dengan memilih satu kitab dari Alkitab dan membaginya menjadi teks dan membaginya menjadi beberapa bagian dan mengkhotbahnya satu persatu setiap minggu dengan cara itu. Jadi gereja kita kan melakukannya ya. Kita mulai dari buku Markus, beberapa bulan sudah ya, dari Markus pasal 1 sampai pasal 16. Dan kita bagikan dan kita gantian mengajarkan setiap minggu bagian-bagian itu. Dengan cara itu, tidak ada keputusan manusia untuk memutuskan apa yang saya tidak ingin khotbahkan.
itu adalah bagaimana cara kita menghentikan kebohongan dari iblis. Kita menghentikan kebohongan iblis dengan memberikan seluruh kebenaran firman Allah, dan tidak ada yang lain selain kebenaran. Jadi, mari kita berhenti di sini sebentar dan kita lihat beberapa keberatan yang ada dalam teologi ini. Yang pertama, jika Yesus memiliki semua kuasa atas segala sesuatu, kenapa kita perlu pergi dan memberitakan Injil? Bukannya Allah akan melakukannya juga. Kamu pernah dengar ini bukan? Sama seperti doa kan. Jika Allah memiliki kuasa, kenapa saya harus berdoa? Ia akan melakukannya juga. Kenapa saya harus berdoa? Dan itu benar, Allah dapat melakukannya sendiri. Dan seringkali ia melakukannya. Tapi, ini halnya. Pekerjaan penginjilan memberikan manfaat kepada pekerja. Sama seperti mereka yang telah diinjili. Yakobus pasal 5 ayat 20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Lebih jauh lagi, karena gereja adalah tubuh Kristus, gereja harus melaksanakan apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu melakukan misi penginjilan Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Keberatan nomor 2. Dan ini adalah topik yang lebih berat, tapi kita harus mengatasinya. Jika Allah telah menentukan beberapa orang untuk diselamatkan, jika ia telah menentukan siapa yang diselamatkan, bagaimana aku dapat menawarkan keselamatan kepada semua orang? Bagaimana kita bisa bilang kepada orang, kamu diselamatkan? Kita harus sangat jelas akan hal ini. Karena Alkitab sangat jelas akan hal ini. Tidak semua orang yang mendengarkan Injil akan diselamatkan. Pada kenyataannya Allah mengingatkan akan hal ini. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu apa? Menipu diri sendiri kalau aku diselamatkan. Ya kan? Jadi bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Apa yang kita lihat perjanjian baru adalah pemberitaan Injil selalu menuntut tanggapan iman. Selalu ada, harus ada tanggapan terhadap iman itu. Dan para rasul berkhotbah tentang hal ini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Pak Petrus, kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi apa jawaban imannya? Bertobatlah dan hendaklah kamu dibaptis. Itu adalah jawaban iman. Jadi ketika kita membagikan Injil, kita harus memberikan janji berdasarkan jawaban iman. Janji akan keselamatan harus bersama dengan jawaban iman. Itu kalau kamu percaya pada Yesus, kamu akan diselamatkan. Kondisinya apa? Kalau kamu menerima pembaptisan, kamu akan diselamatkan. Jika kamu bersaksi ia adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Itulah jika yang besar, tapi itu adalah janji Allah, bukan janji kita. Yesus melakukan hal yang sama. Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang letih dan lesu? Dan beban berat? Seluruh dunia ini kan? Secara rohani seluruh dunia ini letih lesu dan beban berat kan? Kondisinya apa? Apa jawaban imannya? Datang kepada Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa, ini kata-kata Yesus, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi apa yang bisa kita katakan ketika kita menginjil? Jika kamu datang pada Yesus, ia tidak akan membuang kamu.
Amin. Jadi kita harus memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Yesus dan para rasul. Kita harus menunjukkan kuasa Yesus di atas segalanya, di atas kehidupan, kematian, dan keselamatan, dan berikan janji keselamatan berdasarkan tanggapan iman. Itulah cara kita menginjil. Sekarang saya ingin memberikan kesimpulan. Janji Yesus memberikan janji kehadiran pada kita. Matius pasal 28-20. Dan ajarilah mereka semua segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita memiliki tugas yang besar depan kita. Ini adalah misi yang mustahil untuk mengubah orang dosa menjadi murid. Tapi Yesus pergi ke ladang misi bersama dengan kita. Dan seperti yang ia janjikan. Dan ia membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kenapa? Karena ia memiliki semua kuasa. Kita membutuhkan kehadirannya supaya misi kita berhasil. Alkitab membuat ini sangat jelas. Tanpa dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buah apa? Buah roh. Buah pemuritan, buah penginjilan. Dan di luar dia, kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi bersama dia, kita bisa melakukan segala hal. Saat saya pertama kali datang ke gereja Sion sekitar 18 tahun yang lalu, apa yang mengejutkan saya tentang gereja ini adalah penekanan atas menginjili firman Allah. Saya tidak pernah datang ke gereja yang mengajarkan dari Adam ke Abraham, sampai ke Daud, sampai ke Babel, sampai ke Yesus Kristus. Saya nggak pernah ngeliat gereja yang mengajarkan hal ini. Gereja Sion adalah gereja yang mengajarkan firman Allah secara sepenuhnya. Kita pergi ke setiap segala nama yang ada di dalam silsilah, kan sangat melelahkan. Maaf pendeta, ini harusnya berkat ya, berkat. Ini banyak kan, tapi kita terus menerus nama, kemah, dan firman Allah yang sepenuhnya. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal yang baik di sini. Akan tapi, kalau kita lihat di 2 tahun, 3 tahun terakhir, kita kebanyakan membaptis anak-anak, bayi, balita. Ya, itu adalah penginjilan yang organik kan. Tapi, apa kita menjadi terlalu nyaman dengan fakta ini? Saya ingin mengganggu kamu. Kita tidak boleh menjadi nyaman dengan hal ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa cara yang berbeda untuk menginjil. Tapi yang pertama adalah coba kamu berbagi Injil. Belajar berbagi Injil. Nggak mudah. Kita mungkin tahu di kepala kita. Tapi pada saat kita mulai berkata, kita akan mulai yap. Nggak mudah untuk berbagi Injil, tapi kita harus berlatih. Yang kedua, kamu bisa menggapai orang-orang yang kamu tahu, teman-teman dan keluarga, berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang memiliki segala kuasa. Kita tidak diselamatkan oleh kuasa kita sendiri, tapi kuasa Allah. Jadi kepada siapa kita minta keselamatan? Allah. Kita harus berdoa dengan rajin untuk teman kita dan keluarga kita. Dan kita menggapai mereka. Yang ketiga, kita bisa menggapai orang-orang asing. Apakah di tempat hawker, di MRT, atau bahkan dari pintu ke pintu. Kita harus menggapai mereka. Dan kalau kita pergi dari pintu ke pintu, harusnya kita pergi bersama-sama, bawa hadiah. Jangan berikan impresi kalau kamu ke sana untuk mengambil sesuatu dari mereka. Jadi saat kita pergi dari pintu ke pintu, kita harus ke sana, kita tubuh Kristus, kita dekat di sini, dan kita datang untuk memberkati di sini. Ini bukan kekuatan kita atau kepintaran kita saat kita menginjil, tapi ini adalah belas kasihan Allah, dan ia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan yakinlah kalau ia ada memerintahkan kita dengan segala kuasa, dan ia menggunakan kuasanya untuk menjadi satu dengan kita, membuat kita satu dengan dia, dan pergi dengan kita
ke ladang misi. Dan saya berdoa tahun ini Gereja Sion akan, dan Allah akan bekerja dengan penuh kuasa dan akan membawa Injil, membawa kita membawa Injil ke banyak orang kepada banyak orang tahun ini. Allah Bapa, kamu baik dan kamu pengampun, dan kamu memberikan kita melalui anakmu Yesus Kristus untuk menjadikan murid. Kamu memberikan kami kuasa, Tuhan, untuk menjadikan orang berdosa menjadi murid Allah. Kita tidak bisa melakukan ini dengan kekuatan kita, kemampuan kita, hanya dengan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, Anak-Mu yang akan mendampingi kita dalam ladang misi. Jadi Bapa, tolong beri kami keberanian untuk pergi ke tempat panen, untuk menginjil hati yang tidak nyaman sampai kita bisa memenuhi misi yang telah Kau berikan pada kami. Semoga benih Gereja Sion bisa penuh pada akhir tahun ini. Berikan kami harapan dan penuhi dalam nama Ya yang penuh kuasa Yesus Kristus. Kami berdoa ini semua dalam namanya. Amin. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan.